langsung hilang penglihatannya. Iya, parah ya. Atau memang penglihatannya secara signifikan langsung turun, langsung drop nih. Drop. 10 tahun terakhir kayaknya jumlah penderita diabetes dan hipertensi itu bukan cuma pada lansia loh. Betul. Dan itu seperti silent killer loh Pak Abi. Jadi halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita mau ngasih tahu ke teman-teman semua kapan kira-kira waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan mata kita. Masih bersama dengan saya Abe dan partner setia saya, Pak Diki Prayudi. hai. Kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai. Pak B, jadi ini topik ini kayaknya tuh rada-rada disepelein, sorry ya. Karena kita tahu nih bahwa tipikalnya pengguna kacamata tuh kalau nggak ada masalah dengan kacamatanya masih enak, masih nyaman, masih jelas, ya ngapain sih periksa Enggan ya. optik? Enggan lah, buang-buang waktu, buang biaya kan gitu ya. Nah, paling-paling baliknya kalau misalnya kacamatanya rusak. Betul. Atau kalau lensanya udah mulai buram, kan gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana nih waktu-waktu yang tepat kapan kita harus periksa mata, Pak Abi? Bener banget Pak Diki, padahal kita itu nggak boleh abai ya dengan mata kita, karena mata kita itu kan indera yang sangat penting gitu ya. Jadi banyak orang yang suka masih cuek, masih abai untuk kesehatan matanya hingga muncul masalah serius. Jadi mereka seringkali nunggu parah dulu baru ke dokter. Nah, sebetulnya pemeriksaan mata secara rutin sangat penting untuk mendeteksi gangguan penglihatan sejak dini, mencegah kerusakan permanen, dan pastinya bisa menjaga kualitas hidup kita, Pak Diki. Betul sekali Pak Abi. Jadi banyak kondisi mata justru pada gejala awalnya itu tidak menunjukkan gejala yang signifikan. Betul. Tiba-tiba langsung hilang penglihatannya. Parah ya. Iya, makin parah gitu ya. Jadi sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk periksa mata? Nah, teman-teman, sebenarnya kita bisa bagi menjadi dua fase nih Pak Abi. Yang pertama adalah fase pemeriksaan pertama di usia dini. Nah, pada saat bayi berusia 6 bulan itu juga sebaiknya melakukan pemeriksaan mata Pak Abi. Kenapa? Karena ini untuk mendeteksi apakah si bayi tersebut menderita penyakit bawaan. Ya, biasanya penyakit mata yang disebabkan karena toksoplasmosis yang diderita sejak bayi dalam kandungan itu bisa terdeteksi secara dini pada saat di bawah usia 6 bulan. Lalu setelah usia 3 tahun juga perlu melakukan pemeriksaan mata Pak Abe untuk mengetahui apakah matanya ini mengalami perkembangan apa tidak gitu ya. Nah, untuk yang di bawah 3 tahun ini dan 6 bulan tadi juga sebaiknya pemeriksaan mata dilakukan oleh dokter spesialis mata Pak Abe ya. Nah, yang berikutnya adalah usia prasekolah Pak Abe. Di usia 6 tahun ya, sebelum masuk sekolah, sebaiknya sebelum masuk ya. Jadi di TK gitu ya. Sebelum masuk SD sudah melakukan pemeriksaan mata. Paling tidak melakukan pemeriksaan visus, tajam penglihatan, dan juga pemeriksaan refraksi untuk mendeteksi apakah si anak perlu pakai kacamata atau tidak. Jangan sampai si anak ini terlambat menggunakan kacamata, karena kalau terlambat artinya kalau tidak terdeteksi akan menimbulkan menghambat prestasi belajar dan juga bisa menyebabkan mata malas. Bahkan berujung bisa ke jadi mata yang juling. Kan? Jadi semua orang tidak mau dong, jadi merembet gitu ya. Jadi sangat penting melakukan pemeriksaan di usia prasekolah. Untuk anak-anak yang berusia 6 tahun ini Pak Abe, mereka bisa melakukan pemeriksaan selain di dokter mata juga bisa juga di optik ya, salah satunya Optik Melawai gitu ya. Nah, yang kedua, fase kedua adalah fase dewasa. Kita bisa masuk di usia remaja ataupun di usia-usia produktif 20 sampai 39 tahun. Sebaiknya rutin melakukan pemeriksaan mata 2 sampai 3 tahun sekali paling telat gitu ya, walaupun tidak ada keluhan ya. Tapi terbaiknya saya memang ya paling tidak kalau matanya normal nggak berkacamata 2 tahun sekali lah ya, rutin untuk kontrol ya progresnya gitu. Karena seiring perkembangan kita bekerja banyak pakai gadget, tiap hari kena polusi ya, mana tahu terjadi perubahan mata kering dan sebagainya ya. Yang berikutnya adalah di usia presbiopia Pak Abe. Yaitu kalau seseorang sudah masuk usia 40 tahun sampai dengan 60 tahun itu sebaiknya melakukan pemeriksaan mata itu setahun sekali. Kenapa? Karena setiap tahun pasti yang namanya manusia ototnya mengalami kelemahan. Salah satunya otot mata juga begitu Pak B. Jadi ada perubahan addition, ada perubahan penambahan power baca ya istilahnya gitu kalau di optik ya. Jadi
setahun sekali lah melakukan pemeriksaan mata. Lalu berikutnya kalau yang lansia nih Pak Abe di atas 60 tahun. Ya. Nah itu sebaiknya lebih sering lagi. Paling tidak setiap tahun atau 6 bulan sekali melakukan pemeriksaan mata. Ya. Pemeriksaannya bukan hanya sekedar pemeriksaan refraksi untuk penglihatan mengganti lensanya kalau dia buram, tapi juga pemeriksaan retina Pak Abe. Ya, karena semakin bertambah umur seseorang tentunya resiko penyakit retina itu semakin tinggi terjadi di mata kita. Nah untungnya di Optik Melawai sekarang udah ada nih Pak Abe. Kita nggak perlu harus ke rumah sakit mata, tapi dengan mengecek mata di Optik Melawai sudah bisa tahu tuh kondisi retina kita sehat apa enggak gitu. Benar sekali Pak Diki. Dan Pak Diki, saat teman-teman sekalian selain tadi karena faktor usia, pemeriksaan rutin juga harus segera nih ke dokter mata jika penglihatan teman-teman mengalami hal berikut ini Pak Diki. Apa aja tuh Pak Be? Ya, seperti misalnya terasa buram atau double-double ngelihatnya itu juga harus segera ke dokter. Terus terasa nyeri atau merah tapi nggak sembuh-sembuh terus-menerus Pak Diki. Ini juga takutnya ada apa-apa harus segera ke dokter. Kemudian sakit kepala yang berulang tanpa sebab yang jelas. Kalau sebabnya mungkin tanggal tua sakit kepalanya wajar ya. Tapi kalau ini nggak jelas, tanggal muda langsung sembuh tuh. Ya. Sakit kepala yang nggak jelas itu harus segera ke dokter. Atau mungkin malahan sulit melihat dengan jelas di malam hari. Memang sih malam hari redup, tapi orang ini merasa kok kalau malam tuh aku beneran nggak kelihatan loh. Itu juga harus segera dokter mata atau melihat kilatan cahaya, titik hitam, bener. Atau juga kayak nyamuk ya, terbang gitu ya. Itu kalau tiba-tiba muncul banyak bisa jadi salah satu tanda sobekan retina tuh. Masih harus segera ke dokter. Atau memang penglihatannya secara signifikan langsung turun, langsung drop nih. Langsung nggak kelihatan nih. Gitu ya? Benar. Jadi itu harus segera ke dokter mata. Dan orang-orang dengan kondisi tertentu juga perlu pemeriksaan lebih sering nih. Misalnya memang ada riwayat hipertensi atau riwayat diabetes. Itu kan ada risiko tadi retinopati ya. Itu juga harus hanya sekalian kontrol, nggak hanya badannya juga, tapi juga matanya juga ya. Kemudian buat pemakai lensa kontak atau pemakai kacamata nih ya, itu juga harus rutin, nggak usah nunggu usia tadi ya, harus rutin setahun sekali cek. Dan kalau ada risiko penyakit mata di keluarga, misalnya ada glaukoma atau penyakit mata lainnya juga harus lebih sering cek ke dokter mata. Dan yang terakhir adalah pekerja yang sering terpapar layar komputer atau memang terkena cahaya berlebih. Ini adalah risiko-risiko kalau pekerjaannya memang matanya sering terpapar oleh cahaya berlebih nih Pak Diki. Risiko tinggi lah betul ya. Harus segera ke dokter mata nih. Ini menarik nih Pak Abe. Tadi disebutkan ada diabetes dan hipertensi. Itu dua penyakit itu tuh banyak sekali terjadi di masa kita kan. Terutama yang lansia ya. Terutama yang lansia. Penyakitnya yaitu dua itu. Tapi sekarang ya 10 tahun terakhir kayaknya jumlah penderita diabetes dan hipertensi itu bukan cuma pada lansia loh. Betul. Orang umur di bawah 40 udah mulai ada gitu. Nah, sayangnya pengetahuannya masih kurang nih masyarakat kita. Jadi kalau misalnya hipertensi cuma fokus sama tekanan darah doang. Karena sebenarnya ada pengaruhnya ke mata. Dan itu seperti silent killer loh Pak Abi. Jadi tanpa terasa apapun kalau kita tidak kontrol tekanan darah atau gula darah kita tidak kontrol, itu bisa menyebabkan pembocoran pembuluh darah yang ada di retina. Nah, kalau tidak segera ditangani atau tidak terdeteksi karena nggak pernah ngecek mata gitu ya, itu bisa merujuk ke arah kebutaan Pak Abi. Serem malahan ya. Jadi harusnya nggak kepikiran bahwa ternyata hipertensi yang diidap sama diabetes tuh merusak mata juga. Ini yang orang boleh masih abai. Masih abai. Jadi sebaiknya memang jangan tunggu sampai mata itu berasa sakit atau berasa ada masalah baru periksa. Nah itu salah karena banyak gejala-gejala yang tidak terasa tapi sebenarnya sedang developing di mata kita. Nah, oleh karena itu tindakan preventif itu yang paling baik Pak Abe. Salah satunya adalah dengan menjadwalkan pemeriksaan mata secara rutin seperti yang tadi kita udah share tuh supaya penglihatan kita tetap optimal sampai kita tua nanti. Betul. Terutama yang tadi ya hipertensi sama diabetes. Betul sekali, itu Pak harus segera rutin lah cek mata. Oke deh, sekian dulu teman-teman untuk sharing-sharing pengetahuannya kali ini. Tapi apabila kalian masih punya pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan mata dan kacamata ataupun lensa kontak, bisa kunjungi gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di optikmelawai.com. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen kira-kira tips apa lagi ingin kalian ketahui seputar kacamata, lensa kontak, dan kesehatan mata lainnya. Jangan lupa, cek akurat, mata sehat. Dah. Yang